Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah pria berjubah Konfusianisme tiba, pria tua sependek kurcaci itu juga tampak sadar kembali. Mata merahnya menatap pria bersenjata itu, dan berkata, "Wanita, beraninya kamu berbaring di kursi ini dan mencari kematian." Ledakan. Dia menyerang dengan keras, dan 33 istana bergerak ke samping di belakangnya, membunuh penembak wanita. Hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya mengaum, dan kekuatan menakutkan menutupi langit. Pria bersenjata wanita itu hanyut. Ledakan. Langit berguncang, dan istana 33 dao terhalang. Dan sosok wanita bersenjata itu pun ikut bergoyang, nyaris terguncang mundur. Dia berkata dengan dingin, "Nama keluarga adalah Su, biarkan dia melihat, apa itu reinkarnasi." Ia ingat URL. Su Yi setuju dengan tenang. Jubah lengan. Pada saat ini, lelaki tua kecil itu menjerit ketakutan, sosoknya mundur dengan keras, dan dia tidak berani mencoba melawan. Pria kurus berjubah Konghucu itu juga berubah warna, apakah ini benar-benar reinkarnasi? Pelan-pelan. Sekarang setelah Anda mengenalinya, Anda harus memahami dengan jelas apa keberadaan khusus yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Pria bersenjata wanita itu acuh tak acuh. Di kejauhan, lelaki tua kecil itu ketakutan, tangan dan kakinya gemetar. Pria berjubah Konfusianisme memandang Su Yi dengan curiga. Saya harus mengatakan, ditatap oleh keberadaan seperti kematian, hati Su Yi juga tegang, kulitnya kesemutan, dan semacam naluri muncul. Dari rasa bahaya. Alasannya adalah nafas pihak lain terlalu menakutkan. Di antara lawan yang ditemui Su Yi dalam kehidupan ini, hanya dewa-dewa yang muncul di kedalaman ruang dan waktu tanpa akhir ketika mereka melewati kesengsaraan dan membuktikan jalannya, memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Ledakan. Pria bersenjata wanita itu membanting tombak di tangannya dan menyayat pria berjubah Konfusianisme dengan ujung yang tajam. Sosok pria berjubah Konghucu itu mundur dengan kasar, menghindari pukulan yang tiba-tiba. "Apa maksudmu?" Suara pria berjubah Konghucu itu masih lembut, namun wajahnya cukup suram. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan dingin, "Bersikaplah hormat, bahkan jika lelaki kecil itu lemah sekarang, dia yang mengendalikan kekuatan reinkarnasi bukanlah sesuatu yang dapat kamu periksa secara sewenang-wenang." Sebuah komentar sangat sombong. Sining dan Luo Tian diam-diam ketakutan. Jika itu mereka tidak akan tahan untuk pertama kalinya. Pria berjubah Konfusianisme terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menoleh, tersenyum meminta maaf pada Su Yi, dan berkata, "Sebelumnya, aku memang kasar dan saya harap rekan-rekan Taois tidak menyalahkan saya." Berbicara, membungkuk pada Su Yi. Namun, dia memegang kepalanya di satu tangan, dan tubuhnya dipenuhi luka berdarah, dan sikap sopannya selalu membawa bau aneh. Su Yi terdiam. Dia masih belum tahu apa yang dilakukan pria bersenjata itu. "Karena kamu tahu kesalahanmu, segera mundur, jangan menghalangi." Wanita bersenjata semakin kuat. Pria berjubah Konfusianisme tersenyum dan berkata, "Yang mulia membawa rekan Tao yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, apakah mungkin untuk menyelamatkan monumen batas ruang waktu yang terperangkap? Ulat sutra emas abadi." "Bagus." Pria bersenjata wanita itu berkata, "Apakah ada masalah?" Pria berjubah Konfusianisme tidak marah, dan masih tersenyum, "Tidak, saya bisa memimpin jalan untukmu." Berbicara, dia memberi isyarat tolong kepada Su Yi, lalu berbalik dan berjalan ke kejauhan bersama lelaki tua sependek kurcaci. Pria bersenjata wanita itu berkata kepada Su Yi, "Ikuti aku, jangan khawatirkan yang lain." Su Yi mengangguk segera, pria berjubah Konfusianisme dan pria tua kerdil memimpin jalan. Kelompok itu mengikuti pria bersenjata wanita itu ke kedalaman dunia yang dingin dan sunyi ini. Langit gelap dan bumi dipenuhi darah, seolah-olah benar-benar basah kuyup oleh darah. Sepertinya suara angin pun diam, hanya menyisakan kehampaan dan kesunyian. "Sekarang, saatnya Anda membicarakan rencana Anda." Di perjalanan, Su Yi bertanya. Pria bersenjata wanita itu berpikir sejenak, lalu memberikan jawaban untuk para dewa kematian yang selamat dari zaman terakhir, selama mereka tinggal di sini.
Area penuh keabadian di area terbatas pernapasan, itu bisa ada selamanya. Tapi ada dua hal yang paling mereka takuti. Pertama, daerah terlarang ini akan dihancurkan, tidak ada kecelakaan, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, sumber kekacauan di negeri dongeng akan meledak sepenuhnya, dan seluruh tanah lama yang ditinggalkan akan dihancurkan. Benar-benar hancur. Ini juga berarti bahwa sebelum jalan menjadi dewa muncul, jika mereka tidak dapat menemukan solusi, mereka pasti akan mati. 2. Mereka takut reinkarnasi. Ada ketakutan naluriah akan kekuatan reinkarnasi. Dewa mati seperti mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka di masa hidup mereka, tetapi sekarang selama mereka terkontaminasi dengan kekuatan reinkarnasi, mereka akan benar-benar mati keluar. Karena itu, betapapun marahnya mereka sebelumnya, mereka hanya bisa menanggungnya dan tidak berani main-main. Omong-omong, pria bersenjata wanita itu tampaknya mengkhawatirkan harga diri Suyi, dan menambahkan, tentu saja, yang paling penting adalah saya di sini, dan mereka saat ini hanya bisa menelan amarahmu dan bekerja sama dengan patuh. Suyi tidak berkata apa-apa. Tapi suara itu membuat pria bersenjata wanita itu merasa sangat tidak senang, jadi dia mau tidak mau menatap tajam ke arah Suyi, dan berkata, kesempatan, aku harus menyiksamu. Suyi tersenyum dan berkata, hanya 3 hal, kamu sudah kalah 2 kali pertama, jika kamu kalah lagi untuk ketiga kalinya, aku tidak tertarik untuk berbicara denganmu. Kamu berkelahi. Baru saja mengatakan ini. Ledakan. Di kejauhan, nyala api hitam menyapu seperti badai. Anda dapat samar-samar melihat bahwa sesosok muncul dalam badai yang diubah oleh api ilahi hitam. Itu adalah seorang wanita dengan rambut acak-acakan, kulit pucat, dan ada jahitan melintang di tubuhnya seperti kelabang, mengejutkan. Dia mengenakan pakaian hitam lusuh dan bernoda darah. Saat dia bergerak, api ilahi hitam mengamuk, mencapai langit seperti badai, dan kekuatannya menakutkan. Wanita inilah yang melukai saya dalam serangan menyelinap sebelumnya. Melihat wanita berpakaian hitam ini memancarkan aura aneh dan ganas, mata lavender pria bersenjata wanita itu tidak bisa tidak mengungkapkan niat membunuh. Selama percakapan, pria berjubah Konfusianisme juga berbicara dengan wanita berpakaian hitam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menoleh dan melirik Suyi, lalu menahan napas, diikuti oleh pria berjubah dan kurcaci tua. Tapi tatapannya itu membuat Suyi berlama-lama ketakutan. Sepertinya ditargetkan oleh dewa ganas di kedalaman Jiuyuan. Seberapa kuat mereka? Suyi bertanya. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan santai yang terlemah juga adalah keberadaan para dewa. Dewa para dewa. Itu adalah raksasa di atas dewa bawah, dewa tengah, dan dewa atas. Eksistensi penguasa langit. Di alam para dewa, seperti lampu menyala Buddha dari Gunung Lingshan, dia adalah dewa para dewa. Suyi terkejut. Di era terakhir, keberadaan yang begitu kuat tidak dapat menghentikan kekuatan perampokan era. Setelah memikirkannya, Suyi bertanya lagi, bagaimana dengan mereka sekarang? Sekarang mereka pria bersenjata wanita itu berpikir sejenak dan berkata, hanya dalam hal kekuatan tempur, mereka hampir tidak mirip dengan dewa atas. Suyi. Dari zaman terakhir hingga kematian, sekarang seperti mayat beberapa orang, tubuh hancur, jiwa hanya memiliki kesadaran, dan seluruh tubuh ditutupi dengan kematian, tetapi bahkan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa atas. Ini mengerikan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka, yang adalah dewa para dewa. Dan di jalan selanjutnya, akan ada kematian serupa yang muncul silih berganti. Ada pria dan wanita, dan mereka semua terlihat menyedihkan. Tapi nafas di tubuhnya mengerikan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ada lebih dari 10. Ekspresi Sining dan Luo Tiandu sangat serius, dan mereka bertanya pada diri sendiri, jika bukan karena pria bersenjata wanita dan Suyi kali ini, jangan bicara tentang mereka berdua ketika saya sampai di sini, saya sudah mengungsi dari Gunung Tandus, dan saya tidak berani mengambil langkah di luar kolam gemuruh. Terlalu menakutkan. Bahkan di alam ilahi, mereka belum pernah melihat sekelompok mayat yang begitu menakutkan. Semuanya mati di era terakhir,
tetapi masih bertahan dengan cara yang unik. Dan juga memiliki kebijaksanaan tertentu. Kamu yakin mereka tidak akan main-main? Ketika dia melihat semua ini, Su Yi tidak bisa menahannya. Dalam perjalanan, setiap kali ada dewa kematian, dia akan menatapnya dengan dingin, membuat Su Yi curiga bahwa dia telah menjadi mangsa di mata dewa kematian itu. Perasaan itu sangat tidak menyenangkan. Tidak yakin. Wanita bersenjata itu menggelengkan kepalanya. Dalam setahun, jalan untuk menjadi dewa akan muncul, dan dewa kematian ini mungkin sudah menyadarinya. Bagi mereka, ini artinya dalam setahun, mereka akan menghadapi ancaman kepunahan total, dan pada saat ini, mereka mungkin tidak jujur. Setelah jeda, dia melirik Su Yi dengan main-main. Jika mereka benar-benar ingin bermain-main, mereka pasti akan menyerangmu. Bagaimanapun, reinkarnasi tempatmu berada. Bertanggung jawab atas, dapat membantu orang bereinkarnasi dan membangun kembali, yang setara dengan membiarkan mereka melihat peluang untuk dilahirkan kembali. Su Yi. Kenapa, kamu takut? Wanita bersenjata itu tertawa dan menggoda. Su Yi berkata, saya khawatir itu tidak mungkin untuk dibicarakan, saya hanya berpikir Anda harus memberitahu saya tentang ini lebih awal. Pria bersenjata wanita itu terdiam beberapa saat, dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji untuk membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dan di masa depan, aku akan memberimu kompensasi. Nadanya tenang, tapi ada kekuatan yang tak terbantahkan. Su Yi tercengang, dan memperhatikan bahwa kata-kata pria bersenjata wanita itu membawa jejak permintaan maaf yang sulit dideteksi. Ini langka. Tidak diragukan lagi, dia berhutang budi untuk melibatkan dirinya dalam kekacauan ini. Su Yi hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba menyipit. Di langit yang gelap jauh, awan kacau muncul, sangat halus dan misterius. Di kedalaman awan yang kacau, ada gumpalan cahaya megah dan berwarna-warni yang berkelap-kelip seperti bintang. Tapi bila diperhatikan lebih dekat, karena jaraknya terlalu jauh, tidak terlihat dengan jelas seperti apa kilau warna-warni itu. Rekan Daoisu, itu adalah prototipe dari era Battlefield yang mulai terbentuk. Xining tiba-tiba asli. Epoch Battlefield. Su Yi tergerak, mengingat jauh sebelum dia datang ke surga dan meninggalkan bumi lama, Xining telah mengatakan dalam sebuah surat bahwa sekarang di alam abadi, mereka yang telah berada di dunia abadi telah diperpanjang dari era terakhir. Di area terlarang yang telah bertahan, tanda-tanda jalan untuk menjadi dewa sudah dapat dilihat. Tidak diragukan lagi, tanda di mulut Xining adalah pemandangan yang dilihatnya. Di kedalaman langit, awan kacau bergejolak, dan ada lampu terang dan berwarna-warni yang berkelap-kelip dan menghilang. Ini berarti bahwa sumber kekacauan di negeri dongeng telah berubah, dan era Battlefield mulai terbentuk. Sepertinya sudah menjadi tren umum di dunia, siapa yang bisa menghentikannya? Su Yi menghela nafas. Menghadapi jalan untuk menjadi dewa yang akan segera muncul dalam waktu 1 tahun, tidak ada yang bisa menolak dan menghalanginya, dan hanya bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk bersaing. Pergolakan ini kesempatan untuk menjadi dewa yang muncul. Kerumunan terus melaju. Dan di depan tim, ada 17 eksistensi tingkat kematian. Pria berjubah Konfusianisme jelas merupakan pemimpin para dewa kematian ini, dan dia adalah pemimpinnya. 1/4 jam kemudian, dalam kehampaan di depan, nyala api suci yang menyilaukan muncul, bersinar di langit, bersinar seperti matahari. Pria berjubah Konfusianisme dan dewa kematian berhenti. Ada raut ketakutan dalam tatapan itu. Itulah tugu batas ruang waktu. Pada saat yang sama, pria bersenjata wanita itu menunjuk ke kejauhan dan berbicara dengan lembut. Melihat ke samping, saya melihat tempat api suci muncul, dan portal ruang waktu muncul, naik melampaui langit, turun ke kedalaman bumi, begitu besar tak terbayangkan. Lurus seperti pintu surga. Luapan ruang dan waktu yang agung dan dahsyat, lurus seperti lautan luas, mengaum dan mengaum di portal ruang dan waktu, tanpa henti dan tanpa henti. Di tengah portal ruang dan waktu, ada loh batu yang tingginya hanya sekitar 1 kaki. Begitu kecil, sangat tidak mencolok. Tapi loh batu ini seperti matahari besar, bersinar di langit, melepaskan cahaya yang tak terukur, memberi orang pesona suci dan abadi.
Tidak diragukan lagi, ini adalah monumen batas ruang waktu. Pergi. Pria bersenjata wanita itu membawa Suyi dan yang lainnya ke depan. Sekelompok dewa kematian ada di depan, dan ketika mereka melihat mereka mendekat, banyak dewa kematian mengalihkan pandangan mereka, dan beberapa bahkan lebih bersemangat untuk bergerak. Suasana pun menjadi tertekan. Sining mengerutkan bibirnya, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa jika dewa kematian ini bergerak, baik dia maupun Luo Tian akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Luo Tiandu juga sangat serius. Bukannya dia pemalu, hanya saja kekuatan para dewa kematian itu terlalu menakutkan. Di lautan pengetahuan Suyi, pedang 9 penjara akan bergerak. Mau buat apa? Mata wanita bersenjata itu dingin. Pria berjubah Konfusianisme tersenyum dan melambai minggir dan biarkan mereka lewat. Ngomong-ngomong, dia mengalah duluan. Dewa kematian lain melihat ini dan akhirnya pindah. Tapi semua orang bisa melihat bahwa mereka tidak mau. Melihat ini, pria bersenjata wanita itu mendengus dingin, dan melanjutkan perjalanan dengan Suyi dan rombongannya. Ketika melewati para dewa kematian itu, lelaki tua seperti kurcaci itu tiba-tiba membuka mulutnya dengan dingin dan berkata kamu harus menjaga teman kecil ini. Berbicara, dia menyeringai pada Suyi. Hanya saja senyumnya luar biasa meresap. Suyi melirik lelaki tua itu dan berkata, kamu juga. Pria tua kerdil itu tercengang. Tanpa menunggu, pria bersenjata wanita itu telah membawa Suyi dan yang lainnya pergi. Sampai dia tiba di depan portal ruang dan waktu, pria bersenjata wanita itu jelas-jelas santai dan berkata, benda-benda mati itu tidak berani mendekat, jika tidak, mereka akan menderita dari waktu dan ruang. Penindasan oleh kekuatan monumen batas. Suyi mengangguk, menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa selusin dewa kematian tidak pergi, tetapi berdiri di sana jauh, menuju ke samping menonton. Pria berjubah Konfusianisme juga menunjukkan senyum lembut dan mengangguk ke Suyi. Sepertinya ini membingungkan. Tapi itu membuat Suyi semakin merasa tidak bahagia. Dari awal hingga akhir, pria berjubah Konfusianisme itu memiliki sikap licik, seolah-olah dia telah memutuskannya. Suyi sangat menyadari mentalitas ini. Ketika dia melihat beberapa badut melompat-lompat, dia juga akan berdiri dan memperlakukan mereka seperti lelucon. Tidak diragukan lagi, di mata pria berjubah Konfusianisme, mereka semua adalah badut. Jangan memperhatikan benda mati itu, yang penting selamatkan Nona S. Kata pria bersenjata itu. Dia juga mengalami hal ini. Suyi mengangguk, mendongak, dan melihat cincin emas bundar di tengah portal ruang waktu, di bawah monumen batas ruang waktu. Perhatikan baik-baik, itu adalah ulat sutra emas. Hanya saja tubuhnya dilingkarkan ke atas membentuk bentuk ekor menelan ular. Lingkaran melambangkan kesempurnaan dan keabadian. Sama seperti Tai Chi, ia berputar dan berputar, tanpa henti. Di tempat antara alis es, terdapat tanda totem yang mirip. Bagaimana cara menyimpannya? Suyi bertanya. Pada saat itu, nafas monumen batas ruang terlalu megah dan sakral, dan ditekan di tengah portal ruang waktu, dan yang perkasa toren ruang waktu ada di dekatnya. Akai, yang berubah menjadi ulat sutra emas, aman dan sehat, tetapi tampaknya dalam kondisi penyegelan yang aneh. Mata wanita bersenjata itu halus, dan dia mengingatkan kamu harus mencobanya dengan kekuatan reinkarnasi. Suyi terkejut. Setelah memikirkannya, dia mengangkat tangan kanannya, dan ujung jarinya tiba-tiba melekat dengan kekuatan misterius reinkarnasi. Kemudian, dia menyegel dengan kekuatan reinkarnasi, sedikit di udara. Ledakan. Jaringan besar reinkarnasi Daoyin berubah menjadi langit, mendekati monumen batas ruang waktu. Reinkarnasi. Di kejauhan, ketika melihat pemandangan ini, ekspresi para dewa kematian seperti lelaki berjubah Konghucu, lelaki tua kerdil tak terkendali menunjukkan warna fanatisme dan keserakahan. Adegan luar biasa terjadi. Jaring besar reinkarnasi masih setengah jalan, monumen batas ruang waktu tampaknya induktif, dan pola dao yang kompleks dan aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan emas. Pada saat yang sama, pada saat itu, kekuatan reinkarnasi juga muncul di monumen batas yang kosong.
Kekuatan reinkarnasi ini sangat menakutkan. Begitu muncul, ia berevolusi menjadi dunia reinkarnasi yang lengkap, tidak hanya dunia bawah, tetapi juga dunia manusia dan surga.me. Termasuk surga dan dunia. Melalui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Meliputi perputaran dan pergantian hidup dan mati. Tiba-tiba, Su Yi memiliki firasat yang luar biasa, seolah-olah di jalan, dia melihat dengan jelas target yang akan dia cari di masa depan. Ya, kekuatan reinkarnasi yang saya lihat di depan mata bisa disebut benar-benar tertinggi, lengkap, dan lengkap. Siapa yang harus mempertahankan kekuasaan seperti itu? Apakah keberadaan di era Lingwu yang pernah mengendalikan kekuatan reinkarnasi dan dipuja sebagai Tuan Dewa Setan? Jika ini masalahnya, tidak diragukan lagi akan semakin menegaskan bahwa penembak wanita itu benar dan monumen batas ruang waktu memang ditinggalkan oleh Dewa Iblis. Saat pikirannya berubah, Su Yi telah mengendalikan jaring besar reinkarnasi, perlahan mendekati masa lalu, pada saat dia menyentuh kekuatan reinkarnasi yang muncul dari monumen batas ruang angkasa pada waktu itu. Ledakan. Di lautan pengetahuan Su Yi, kejutan tiba-tiba terjadi. Pedang 9 penjara, yang selalu bergerak, telah berubah saat ini. Pada saat ini, saya dapat melihat reinkarnasi dari saudara Tao, bahkan beruntung. Tawa yang hangat terdengar di lautan kesadaran Su Yi. Tapi dia tidak bisa melihat siapa dan di mana orang itu. Apakah Anda mengenal saya? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Saya beruntung mendengar saudara Chen Xi berbicara tentang saudara Taois, tetapi saya dapat melihat bahwa saudara Taois seharusnya tidak sepenuhnya membangkitkan semua ingatannya. Suara hangat itu kembali terdengar, dengan sentuhan penyesalan, sayangnya, aku hanya tinggal jejak di monumen batas ruang waktu, dan sebentar lagi aku akan bubar. Saya tidak bisa melihat saudara Tao dengan tubuh asli saya, tetapi saya masih melihat Haihan. Su Yi tercengang. Siapa kakak Chen Xi? Mengapa Anda membicarakan kehidupan lampau Anda? Mungkinkah pihak lain adalah Tuan Setan Dewa dari era Lingwu? Su Yi tiba-tiba teringat banyak hal. Pada awal dunia manusia, dalam perjalanan kembali ke wilayah bintang Xuan Huang, dia bertemu dengan seorang pemuda misterius yang dengan hormat memanggilnya pamannya. Nama pemuda itu adalah Chen Po. Dia pernah membantunya melawan 5 malaikat yang ingin memasuki wilayah bintang Xuan Huang, dan juga memberitahunya beberapa rahasia. Di antaranya, kalimat terpenting adalah, reinkarnasi sekarang, hitam dan kuning harus disembunyikan. Menurut kata-kata Chen Po, setelah mengambil alih reinkarnasi, wilayah bintang Xuan Huang akan ditutupi oleh kekuatan tatanan yang kacau, sepenuhnya tersembunyi dari dunia. Chen Po juga mengatakan bahwa aturan kacau yang meliputi dunia bintang Xuan Huang sebenarnya ditinggalkan oleh salah satu kehidupan sebelumnya, sehingga suatu hari, potong bahaya tersembunyi ini, agar reinkarnasimu sendiri tidak akan diperhitungkan oleh musuh asing. Selain itu, Chen Po yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ketika dia berada di atas era, semua keraguan akan menjadi jelas. Dan ketika saya mengambil alih bilah reinkarnasi dan menghakimi para dewa, saya dapat merasakan kekuatan aturan kacau yang meliputi alam bintang Xuan Huang, untuk menemukan astral Xuan Huang. Su Yi memiliki ingatan terdalam tentang masalah ini. Dan sekarang, ketika dia mendengar suara misterius berbicara tentang Chen Xi, Su Yi langsung teringat Chen Po yang dengan hormat menyebut dirinya, paman. Tidak diragukan lagi, Chen Xi dan Chen Po adalah keluarga. Saya tahu keberadaan misterius bernama Chen Xi ketika saya tidak berada di kehidupan pertama reinkarnasi. Dan orang yang berbicara dengannya sekarang, hanya melalui Chen Xi dia tahu tentang restorasi reinkarnasi pertamanya. Oleh karena itu, pihak lain dapat melihat identitasnya secara sekilas. Menyadari hal ini, Su Yi mau tidak mau bertanya, mungkinkah yang mulia adalah Tuan Iblis dari era Lingwu? Suara yang hangat itu terdiam beberapa saat, dan kemudian dia tersenyum pahit. Ini adalah nama yang ganas di jalur kultivasi saya, itu disegel oleh musuh, dan saya tidak pernah membayangkan itu akan menjadi Taois tahu. Beraninya kau menanyakan namamu yang terhormat. Su Yi sangat penasaran. Karena kembali ke gua Devil May Cry,
wanita dan dewi itu pernah berkata bahwa nama dewa iblis seperti jalan tanpa nama, benar-benar tersembunyi dari dunia. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu namanya. Dan sekarang, karena dia telah menemukan tanda yang ditinggalkan oleh pihak lain, Sui secara alami ingin tahu siapa nama pihak lain itu. Suara hangat itu berkata dengan nada meminta maaf, jalannya tidak bisa dikatakan enteng, nama asliku sudah lama disembunyikan dari dunia oleh dewa, begitu disebutkan, itu pasti akan mengarah pada orang-orang yang tak terduga. Bencana, saya harap saudara Taois tidak disalahkan. Namun, ketika saudara Taois berada di atas para dewa dan menjelajahi rahasia keabadian, dia akan mengetahuinya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.